Halo Sobat Trader, kembali lagi saya pada acara podcast kita yang tercinta ini. Kali ini saya masih membahas mengenai peran bank sentral ya, seperti janji saya kemarin, khususnya bank sentral utama yang mempengaruhi perdagangan mata uang utama. Ya, seperti yang saya informasikan pada podcast sebelumnya, yang telah membahas mengenai peran penting bank utama sentral secara keseluruhan, dan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve. Kali ini saya akan membahas mengenai Bank Sentral Eropa. Oh ya, podcast mengenai Bank Sentral utama ini masih akan berlanjut ya Sobat Trader. Jadi, nantikan pembahasan Bank Sentral lainnya pada episode selanjutnya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi saya rasa. Kita lanjutkan podcast ini. Peran Bank Sentral Eropa dan pengaruhnya terhadap euro. Apa sih Bank Sentral Eropa itu? Bank Sentral Eropa atau European Central Bank atau disingkat dengan ECB adalah bank sentral yang mewakili negara-negara anggota zona euro. ECB ini berkantor di Frankfurt, Jerman, didirikan pada tahun 1998 melalui perjanjian Amsterdam. Berbeda dengan bank sentral lainnya, Bank Sentral Eropa ini mengontrol kebijakan moneter negara-negara anggotanya. Maksudnya negara-negara anggota zona euro. Mana saja negara-negara yang termasuk dalam zona euro? Negara-negara yang termasuk dalam zona euro itu diantaranya Austria, Belgia, Siprus, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia, Slovenia, dan Spanyol. Karena ECB ini berperan sebagai bank sentral untuk 19 negara yang termasuk dalam zona euro, bank sentral ini pun diawasi oleh Dewan Pemerintahan yang terdiri dari 6 anggota Dewan Eksekutif dengan satu jabatan sebagai Presiden. Anggota Dewan Eksekutif ditunjuk oleh Dewan Eropa atau Commission Eropa. Atau European Commission. Oh ya, Sobat Trader, sudah tahu dong siapa Presiden European Central Bank atau ECB? Ya, Presiden ECB adalah Christine Lagarde. Oke, selanjutnya, mirip dengan bank sentral lainnya. Tujuan utama terbentuknya Bank Sentral Eropa ini adalah untuk menjaga stabilitas harga. Mereka menggunakan kebijakan moneter untuk mendukung perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Ya, sama sih dengan bank sentral lainnya ya. ECB juga memiliki mandat atau tujuan utama, di mana mandat ECB menjaga stabilitas harga. Stabilitas harga merupakan pengendalian inflasi, Harmonized Index of Consumer Price atau disingkat HISCP, dan nilai tukar euro. Mari kita bahas satu-satu. Jadi apa aja tadi kedua mandatnya si ECB? Oke. Kedua mandat ECB itu diantaranya yang pertama stabilitas harga, yaitu stabilitas harga atau inflasi ya pastinya. Kedua stabilitas keuangan melalui kontrol stabilitas harga dan terkadang mekanisme lainnya. Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Bank Sentral Eropa memengaruhi suku bunga jangka pendek untuk kawasan zona euro. Saat ini target suku bunga Bank Sentral Eropa masih di bawah atau mendekati 2%. Meskipun target inflasi mereka memiliki peran besar. Namun data PDB dan pengangguran juga memiliki pengaruh besar pada keputusan yang diambil oleh para legislatif. Jika inflasi naik di atas 2%, Bank Sentral Eropa akan memberi sinyal untuk menaikkan suku bunga guna memperketat ekspansi ekonomi zona euro dengan menurunkan inflasi. Jika angka pengangguran meningkat dan ekonomi melambat, dipastikan Bank Sentral membuat keputusan untuk menurunkan suku bunga. Gunanya apa? Ya jelas, untuk merangsang ekonomi dan pertumbuhan sektor lapangan kerja. Suatu periode inflasi yang meningkat dan pengangguran yang juga meningkat akan mengharuskan para pembuat kebijakan
untuk mempertimbangkan pro dan kontra dari pengetatan ekonomi untuk mengendalikan inflasi atau mendorong ekonomi dalam pencapaian lapangan kerja. Lalu yang kedua ada stabilitas keuangan tadi ya. Oke, Bank Sentral Eropa juga berperan besar dalam menjaga stabilitas sistem keuangan zona euro. Pada saat krisis, mereka dapat melakukan upaya dengan menambahkan likuiditas ke sistem perekonomian atau mungkin stimulus, baik itu melalui pembelian obligasi di pasar terbuka atau menurunkan suku bunga ke tingkat yang sangat rendah untuk membantu debitur yang tertekan agar bisa membayar kewajiban mereka. Jika Bank Sentral Eropa tidak menambah likuiditas pada saat krisis, seluruh sistem keuangan dipastikan akan runtuh. Lalu bagaimana suku bunga ECB ini mempengaruhi euro? Jelas. Setiap keputusan suku bunga Bank Sentral Eropa jelas dapat mempengaruhi nilai tukar euro. Di sini kita harus pahami, sobat trader, bahwa mata uang cenderung menguat ketika ekspektasi suku bunga meningkat. Tidak hanya dari kenaikan suku bunga nominal ya. Misalkan gini, jika Bank Sentral Eropa mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi juga mengeluarkan panduan ke depannya bahwa Bank Sentral mengharapkan lebih banyak kenaikan suku bunga di masa depan. Ini juga dapat mempengaruhi penguatan euro. Selain suku bunga, program pelonggaran kuantitatif atau yang dikenal dengan quantitative easing atau disingkat dengan QE juga memiliki pengaruh yang sama dengan suku bunga terhadap nilai tukar euro. Pelonggaran kuantitatif adalah pembelian sekuritas di pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Sentral. Gunanya ya itu tadi, untuk merangsang perekonomian dan menambah likuiditas ke sistem keuangan. Secara historis, hal itu hanya dilakukan pada saat krisis keuangan. Peningkatan pelonggaran kuantitatif berakibat turunnya nilai tukar euro karena terjadi peningkatan peredaran uang. Sekarang kita bahas mengenai tingkat suku bunga tadi ya. Tadi saya sudah sebutkan mengenai tingkat suku bunga mempengaruhi keuangan. Sekarang tingkat suku bunga mempengaruhi perekonomian. Jadi sangat jelas bahwa suku bunga akan mempengaruhi perekonomian. Ketika Bank Sentral Eropa hendak merangsang pertumbuhan ekonomi, maka Bank Sentral akan menurunkan suku bunga. Dan ketika Bank Sentral akan menahan laju inflasi yang disebabkan oleh operasi ekonomi di atas potensi atau istilah itu overheating, di sini Bank Sentral akan meningkatkan suku bunga. Oke, selanjutnya pasti muncul pertanyaan, bagaimana kita bisa trading dengan memanfaatkan keputusan suku bunga Bank Sentral? Di sini kita akan menggunakan skenario yang sudah sering terjadi atas perubahan ekspektasi terhadap suku bunga. Ibarat formula pasti, Anda dapat menggunakan informasi ini untuk memperkirakan apakah euro akan terapresiasi atau terdepresiasi dan bagaimana cara memperdagangkannya. Skenarionya gini, jika ekspektasi pasar terhadap suku bunga naik, hasil aktual Bank Sentral menahan suku bunga. Pengaruhnya terhadap mata uang, jelas euro akan terdepresiasi. Skenario kedua, jika ekspektasi pasar terhadap suku bunga turun, sementara Bank Sentral juga menahan suku bunga, euro dipastikan akan menguat atau terapresiasi. Skenario ketiga, jika pasar mengharapkan suku bunga ditahan, sementara Bank Sentral justru menaikkan suku bunga, ini jelas menguntungkan euro. Euro akan terapresiasi atau menguat. Jika ekspektasi pasar ECB menahan suku bunga, Bank Sentral malah memangkas suku bunganya. Ini sangat merugikan euro. Euro pasti terdepresiasi. Ya, seperti itulah kurang lebih ya skenarionya ya. Apa yang menjadi poin penting dari ECB dan perdagangan forex?
Yang menjadi poin penting adalah satu, Bank Sentral Eropa berperan sangat penting terhadap nilai tukar euro. Jelas tadi ya dengan penjelasannya. Euro cenderung terapresiasi atau terdepresiasi tergantung pada perubahan ekspektasi tingkat suku bunga, tidak hanya pada perubahan aktual. Selanjutnya, pelonggaran kuantitatif memiliki efek yang mirip dengan perubahan suku bunga. Perubahan ekspektasi atas pelonggaran kuantitatif akan berdampak pada euro juga. Selanjutnya, dengan meningkatnya inflasi, tidak berarti Bank Sentral Eropa akan menaikkan suku bunga. Itu tergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. ECB akan menaikkan suku bunga jika inflasi mendekati target atau di atas target, di mana mandat utama ECB tadi untuk menjaga stabilitas harga atau stabilitas inflasi ya, supaya inflasi di kawasan zona euro terjaga. Oke Sobat Trader, itu tadi podcast saya mengenai Bank Sentral Eropa. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Bank Sentral Eropa dan bagaimana kebijakan Bank Sentral mempengaruhi pergerakan nilai tukar euro. Jika Sobat Trader masih ada yang belum dipahami atau Sobat Trader ingin bertanya, Sobat Trader dapat menanyakan pada kolom komentar di bawah ya. Oke, Sobat Trader, nantikan podcast dari saya selanjutnya. Masih mengenai Bank Sentral, tapi Bank Sentral negara lain. Kita tunggu aja Bank Sentral negara mana itu. Jangan lupa ya, Sobat, untuk yang belum like, silakan like, silakan komen, share kepada teman-teman Sobat Trader semua. Bagi Sobat Trader yang belum subscribe, silakan subscribe di channel YouTube kami dan klik tanda lonceng biar nggak ketinggalan podcast atau informasi lainnya dari channel YouTube kami. Sampai di sini dulu podcast saya kali ini. Tetap jaga kesehatan dan ikuti prokes agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Oke, Sobat Trader, sampai di sini dulu. Trade by yourself and safe trading. Salam profit.